Pelatih AS Roma Jose Mourinho tak tertarik ke Arab Saudi melatih klub Al Ahly. Jose Mourinho memang santer didekati klub besar Arab Saudi seperti Al Ittihad, Al Nassr dan timnas Arab Saudi, namun pelatih AS Roma itu tetap ingin bekerja di Eropa. Massara dirumorkan ke AS Roma, sementara itu Ricky Massara dilaporkan berpotensi untuk kembali bekerja bagi AS Roma, setelah dirinya resmi diputus kontraknya oleh AC Milan sebagai direktur teknik klub. Tottenham akan mengajukan penawaran untuk memboyong bek tengah AS Roma, Roger Ibanez, dalam beberapa hari ke depan. Tim besutan Ange Postecoglou diyakini bakal menjadikan sang pemain sebagai rekrutan pertama mereka di musim panas ini. Bek asal Brasil ini tampil mengesankan di Italia, sehingga mengundang ketertarikan dari The Lily-Whites dan West Ham. Ibanez membantu timnya mencatatkan 10 clean sheet dan ia memenangkan 63% dari seluruh duel di udara dan di lapangan. Namun, Tottenham lebih serius dengan ketertarikan mereka. Mereka sedang mempersiapkan tawaran transfer konkret untuk memboyong Ibanez. Pemain bertahan berusia 24 tahun ini tampil mengesankan untuk tim asuhan Jose Mourinho saat mereka berada di posisi ke-6 klasemen Serie A. Ia mencetak 3 gol dan menciptakan 1 peluang besar dalam 32 penampilan di Liga. Roma akan meminta sekitar 30 juta pound sterling untuk pemain bertahan berharga mereka. Perlu dicatat bahwa mantan klubnya, Atalanta, memiliki persentase penjualan kembali dan akan mendapatkan 10% dari biaya tersebut. Roma telah mengantisipasi ketertarikan atas jasanya dan berencana untuk menjualnya pada musim panas ini. Mereka juga berencana untuk menjual Tammy Abraham untuk mendapatkan dana untuk membangun kembali skuad mereka. Namun mantan pemain Chelsea tersebut mengalami cedera jangka panjang. Bos baru Tottenham, Ange Postecoglou, merupakan penggemar Ibanez dan telah memberikan lampu hijau kepada klub untuk mengejar sang pemain bertahan. Spurs ingin memperbaiki lini pertahanan mereka yang telah kemasukan 63 gol di Premier League musim ini. Tidak ada tim di papan atas klasemen yang kebobolan lebih banyak. Mereka akan membiarkan Clement Lenglet kembali ke Barcelona setelah masa peminjaman yang mengecewakan. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, melalui sang pelatih, Carlo Ancelotti, telah mengumumkan rekrutan barunya di bursa transfer musim panas 2023, yakni Fran Garcia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pelatih asal Italia itu yang menyebutkan bahwa sang pemain akan bergabung tim berjuluk Los Blancos itu musim depan. Fran Garcia adalah bek kiri yang punya banyak energi. Dia sangat cepat dengan bola dan dia menyerang dengan baik, ucap Ancelotti dikutip dari Football Espana. Dia adalah profil yang tepat untuk Real Madrid dan tahun depan dia akan bersama kami, lanjut pelatih berusia 63 tahun tersebut. Kepastian datangnya pemain berusia 23 tahun itu pun menjadi alarm bagi Ferland Mendy yang memang dirumorkan akan didepak dari Santiago Bernabeu. Jika Fran Garcia benar-benar resmi bergabung Real Madrid dari Rayo Vallecano, maka Ferland Mendy pun harus bersiap angkat kaki di musim panas 2023 nanti. Kedatangan pemain baru hadir dari kabar ketertarikan Juventus terhadap Rasmus Højlund dari Atalanta yang akan didekati dengan memanfaatkan dana hasil penjualan Federico Chiesa. Chiesa yang diminati Chelsea, dengan mendapatkan dana segar, untuk memperbaiki skuad Juventus mengarungi persaingan Scudetto musim depan. Rumor selanjutnya mengenai bakal hengkangnya Wojciech Szczesny yang kini masuk radar Chelsea untuk mengisi pos penjaga gawang. Raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus, telah mencapai kata sepakat dengan Fabiano Parisi dan akan menumbalkan satu pemain demi memboyongnya dari Empoli. Dinukil dari Tuttosport, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, klub berjuluk Sinyonya Tua itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Parisi. Bek berusia 22 tahun itu pun berpotensi menjadi rekrutan pertama Juventus di bursa transfer musim panas 2023 ini untuk menambal sektor fullbacknya. Juventus sendiri langsung tancap gas mengamankan jasa Parisi seiring kebutuhan akan pengganti Alex Sandro yang kian menua. Apalagi bek berpaspor Brasil itu akan habis kontrak pada 2024, sehingga klub asal Turin tersebut berniat melegonya di musim panas 2023 ini. Karena menuanya dan potensi cabutnya Alex Sandro inilah, Juventus pun langsung mencari kesepakatan dengan Fabiano Parisi dari Empoli. Daftar buruan Manchester United di posisi kiper mengarah ke satu nama menarik, yaitu Yassine Bounou. Kiper utama Sevilla itu dinilai layak jadi calon pesaing David De Gea di musim 2023/2024.
Manajer Erik ten Hag sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa De Gea akan segera diberikan kontrak baru. Walaupun begitu, kiper yang sudah membela Man United sejak 2011 itu tidak dijamin akan jadi pemain utama. Sang manajer ingin ada sosok lain di bawah Mister Man United. Kiper yang dibutuhkan adalah sosok kiper modern yang tidak hanya jago dalam urusan menghalau tembakan, tetapi juga piawai dalam bangun serangan. Dan ketika ada banyak opsi di pasaran terkait kiper yang dibutuhkan, jurnalis Rudy Galetti justru menyebutkan nama Bono termasuk ke dalam daftar incaran Man United. Tidak heran memang jika Man United mengincar Bono. Kualitasnya teruji bersama Sevilla dan timnas Maroko. Selain itu, Bono diketahui bisa didapatkan dengan harga yang cukup murah. Sevilla berkenan melepasnya di angka 12 juta pound sterling saja. Melihat kualitas yang sudah terbukti dan harganya yang murah itulah, Man United memasukkan nama Bono sebagai pemain incaran. Masalahnya, Bono ini sudah terlalu tua untuk mulai bersaing di bawah Mister. Usianya sekarang sudah 32 tahun, sama dengan umur De Gea itu sendiri. Apalagi Bono tidak dijanjikan tempat utama ketika pindah ke Old Trafford. Ia justru masih harus bersaing dengan De Gea. Mengingat De Gea tidak dijanjikan kontrak jangka panjang, maka mengincar Bono yang sudah berumur jelas cukup aneh. Man United ternyata hanya berorientasi pada jangka pendek. Kapten Argentina Lionel Messi tak ikut terbang ke Indonesia setelah tampil pada laga persahabatan di Beijing, China. Media Argentina pun mengungkapkan alasan La Pilga julukan Messi tak ikut bermain melawan timnas Indonesia. Jurnalis ESPN Argentina Leo Paradiso mengabarkan Lionel Messi tak akan hadir saat La Albicelestes julukan timnas Argentina dijamu Indonesia di Stadion Gelora Utama Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Penyerang berusia 35 tahun itu hanya akan tampil saat Argentina menghadapi Australia di Beijing, China pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Media Argentina Vermont Deportivo mengungkapkan alasan Messi absen. Menurut media tersebut, La Pilga akan memanfaatkan waktu liburnya sebelum bergabung dengan Inter Miami. Peraih 7 gelar Ballon d'Or akan melewati pertandingan di Jakarta. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai absennya Lionel Messi untuk melawan timnas Indonesia. Namun masyarakat Indonesia terkejut dan kecewa dengan kabar Lionel Messi yang tak bermain di Jakarta. Paulo Dybala dikabarkan akan memperpanjang kontrak bersama AS Roma dalam waktu dekat. Apabila terwujud, maka Paulo Dybala akan kembali menjadi anak asuh tim Jose Mourinho di AS Roma hingga 2026. Selain itu, Paulo Dybala akan menjadi pemain berpenghasilan tertinggi AS Roma, berkat klausul bonus di kontraknya yang baru. Dalam kontrak baru Paulo Dybala di AS Roma, bintang timnas Argentina akan mendapatkan kenaikan gaji senilai dari 3,8 menjadi 6 juta euro per tahun, serta penghapusan klausul pelepasan yaitu 12 juta euro untuk klub asing dan 20 juta euro untuk klub Italia. Desas-desus tentang Paulo Dybala di AS Roma turut dikomentari Fabrizio Romano sebagai agen. Paulo tidak berbicara dengan siapapun, dan saya tidak menerima telepon atau tawaran apapun dari klub Saudi. Saya bertanggung jawab untuk mendengarkan klub yang tertarik dengan Dybala, dan sang pemain sedang berlibur. Pemain asal Prancis Christopher Nkunku akan pindah ke Chelsea mulai musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Christopher Nkunku, 25 tahun, disebut telah menyetujui kesepakatan prakontrak dengan The Blues sebelum pindah ke Liga Inggris. Kesepakatan itu dilaporkan bernilai lebih dari 50 juta pound karena Todd Boehly. Chelsea belum secara resmi mengumumkan transfer tersebut. Namun, si rektur olahraga RB Leipzig Max Eberl mengatakan kepada media Jerman BILD bahwa sang pemain akan pindah ke Stamford Bridge. Tanda-tandanya sangat jelas bahwa dia pindah ke Chelsea, katanya. Christopher Nkunku dikabarkan bakal bergabung ke Chelsea secepatnya. Christopher Nkunku sendiri dikabarkan sudah selesai menjalani tes medis Chelsea. Dari kondisi tersebut kurang dari seminggu bisa jadi Christopher Nkunku bakal berlabuh ke Chelsea. Christopher Nkunku sendiri sebenarnya sudah lama sepakat untuk bergabung bersama Chelsea. Bahkan dikabarkan Christopher Nkunku sudah menjalani tes medis Chelsea sejak September tahun 2022 lalu. Kemudian pada Desember tahun 2022 perjanjian dengan Chelsea sudah disepakati oleh Christopher Nkunku.
Namun pada Juli tahun 2023 nanti Christopher Nkunku baru akan bergabung dengan Chelsea. Sekian Sohib Galeri Sepak Bola, bantu kami dengan subscribe dan like videonya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nonton Galeri Sepak Bola aja.